Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung atau PPS Bitung merupakan salah satu dari 7 pelabuhan perikanan dengan klasifikasi A atau samudra yang ada di Indonesia. Keberadaan PPS Bitung di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sangatlah strategis. Terletak di wilayah perairan Selat Lembeh, dekat dengan Laut Sulawesi, Laut Maluku, Teluk Tomini, dan Samudra Pasifik. PPS Bitung menjadi pusat aktivitas perikanan tangkap dengan komoditas utama ikan tuna, cakalang, dan tongkol. Alat penangkapan ikan di PPS Bitung didominasi oleh pukat cincin, pancing ulur, dan rawai. Alat penangkapan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai jual hasil tangkapan ikan, khususnya ikan tuna dan cakalang. Berdasarkan data PPS Bitung pada tahun 2019, tercatat total produksi perikanan tangkap mencapai 48,89 ribu ton, dengan nilai produksi mencapai 1,197 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mencapai 53,46 ribu ton, dengan nilai produksi menyentuh angka 1,189 triliun rupiah. Potensi sumber daya ikan di sekitar Bitung itu berkaitan dengan WPP 715, 716, 717, dan 718. Berdasarkan Kepmen KP nomor 50 tahun 2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI, potensi perikanan di WPP 715 itu sebesar 1.242.526 ton, baik meliputi pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dan lain-lainnya. Kemudian untuk WPP 716 lebih kecil lagi, yaitu sebesar 597.136 ton. Kemudian untuk WPP 717 potensinya adalah 1.054.695 ton, dan terakhir di WPP 718 potensinya sangat besar, yaitu 2.006.337.565 ton. Nah, volume produksi PPS Bitung selama 5 tahun terakhir ini, yaitu mulai tahun dari 2016 sampai dengan 2020, relatif terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh, ya, dari 46,5 ribu ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 49,3 ribu ton pada tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 53,46 ribu ton pada tahun 2020. Nah, peningkatan ini menunjukkan bahwa kapal-kapal lokal, ya, semenjak adanya moratorium, kapal-kapal lokal itu sanggup untuk mengisi dan mengganti peranan kapal-kapal luar negeri sebagai armada penangkapan ikan, khususnya di sekitar Bitung. Nah, produksi ini didominasi oleh jenis-jenis ikan cakalang, ya, sekitar 34,4%, kemudian disusul dengan tuna sebesar 32,8%, dan ikan tongkol sekitar 11,1%. Sisanya adalah ikan-ikan campuran, ada pelagis, demersal, cumi, dan lain-lain, kira-kira sebesar 21,7%. Kaitannya produksi dengan WPP, ya, pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dengan produksi di PPS Bitung sebesar 53.462.312 kg, di mana produksi tertingginya itu di bulan Oktober sebesar sekitar 6,1 juta kilogram. Berkaca pada data tersebut, penangkapan dominan, ya, ternyata berada di WPP 715 sekitar 71,89%, kemudian diikuti oleh di WPP 716 sekitar 19,8%, kemudian dilanjutkan di 717 sekitar 7,68%, dan terakhir pembongkaran ikan, produksi ikan yang di PPS Bitung itu yang berasal dari WPP 718 itu sekitar hanya 0,41%. Jadi dominan di 715 dan 716, kemudian ada sedikit dari 717 dan 718. Kemudian terkait dengan harapan ataupun outlook, ya, kami mengharapkan bahwa PPS Bitung kedepannya bisa menjadi pelabuhan hub atau pelabuhan utama yang mampu melayani kapal-kapal perikanan besar yang dominan untuk tujuan ekspor, yang tentunya
didukung dengan sarana dan prasarana penunjang ekspor yang memadai, seperti kecukupan kapasitas dermaga bongkar, kecukupan fasilitas air bersih, es, fasilitas logistik penangkapan ikan. Kemudian juga selain itu juga diharapkan PPS Bitung dapat terkoneksi dengan lebih mudah dengan Bandara Samratulangi Manado dalam rangka memperlancar aktivitas ekspor. Selanjutnya juga diharapkan adanya UPI yang tersertifikasi yang layak ekspor, kemudian laboratorium mutu ikan yang memadai, dan juga yang paling penting juga adalah sistem dan SDM pengawasan mutu ikan yang memadai juga, dan beberapa fasilitas lainnya. Potensi perikanan di Bitung sangat besar dan terkenal dengan produksi ikan tunanya. Selain itu, akses ekspor juga dibuka luas sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional. Volume ekspor Komoditi Perikanan Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar 24,1 juta kilogram dengan nilai 132,6 juta US dollar. Jika kita breakdown kembali data itu, maka kita bisa dapatkan bahwa 23,02 juta kilogram itu diberangkatkan dari Bitung dengan nilai 118,8 juta US dollar. Nah, jika kita melihat dari data ekspor tersebut, kita bisa melihat bahwa Bitung memiliki kontribusi besar terhadap total ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara, baik untuk tahun 2020 maupun tahun sebelumnya. Dengan melihat data-data tersebut, sesungguhnya kita bisa ketahui bahwa potensi ekspor atau peluang ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara sangat terbuka lebar, dan dengan adanya kegiatan direct call ini akan sangat membantu ya untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara khususnya di Bitung ini dikirim atau diekspor ke 28 negara tujuan ekspor. Nah, 5 negara tujuan ekspor terbesar yaitu Amerika Serikat, Saudi Arabia, kemudian disusul oleh Jepang ya, dan Australia, dan yang terakhir ada peringkat kelima yaitu Thailand. Kita selalu berupaya untuk meningkatkan ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara dengan salah satunya dengan membuat direct call ya, yang mana direct call ini menjanjikan kecepatan dan biaya yang murah. Nah, dengan adanya direct call Manado ke Narita, kemudian sudah ada Manado ke Singapura, dan dalam waktu dekat ini kita akan wujudkan lagi Manado ke China untuk beberapa daerah tujuannya seperti Guangzhou, Fuzhou, dan beberapa kota yang lain di China. Dan yang paling dekat ini atau dalam waktu dekat ini kita akan ekspor ke atau direct call ke Fuzhou, dan ini kita akan ini sudah kita persiapkan ya, kami dan BKPM, Bea Cukai, dan instansi terkait ini sudah mempersiapkan ini, dan saya pikir komoditi perikanan Sulawesi Utara maupun Bitung bisa memanfaatkan jalur daerah call ini untuk bisa meningkatkan volume dan nilai ekspor. Untuk peran strategis PPS Bitung dalam menunjang peningkatan ekspor komoditi perikanan Sulawesi Utara, saya pikir itu sangat penting ya. Dan kita ketahui bersama bahwa PPS Bitung memiliki TPI higienis, dan TPI higienis ini salah satu sarana yang penting untuk menjaga mutu bahan baku yang didaratkan. Nah, dengan ketersediaan TPI higienis ini tentunya ini akan sangat membantu bagi nelayan-nelayan yang ada di Bitung, dan kemudian tentunya ini menjadi hal yang baik dan membuat pelaku usaha ini sendiri bisa mendapatkan bahan baku dengan mutu yang memang terjaga. Karena dengan TPI higienis sendiri yang saya sudah lihat langsung itu sudah memenuhi standar ya, dan sudah dikelola dengan sangat profesional oleh teman-teman di PPS Bitung, dan saya pikir inilah yang perlu dijaga, dipertahankan, dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Dan salah satu lagi yang penting untuk yang harus dilakukan yaitu dalam hal ketersediaan bahan baku, yaitu kecepatan dalam pengurusan perizinan. Dan saya pikir PPS Bitung ini sudah sangat baik ya dalam
dalam hal perizinan, dan ini akan memberikan support bagi nelayan untuk bisa dengan cepat melaut, dan sehingga kebutuhan unit pengolahan ikan akan bahan baku ini bisa terpenuhi, dan ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan sehingga bahan baku kita itu bisa selalu tersedia ya, dan tentunya dengan mutu yang terjaga, sehingga negara-negara pengimpor atau menjadi tujuan ekspor itu bisa menerima produk-produk perikanan yang kita hasilkan. Selamat siang, saya Karmin Nasir Mayaul selaku penanggung jawab dari PT Sartuna Makmur. Kehadiran kami di PPS Bitung ini sudah kurang lebih 10 tahun beroperasi di Kota Bitung. Adapun kehadiran kami di sini adalah produksi ikan tuna, dan bahan bakunya kami dapatkan dari nelayan Kota Bitung, ada juga dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Minasa Tenggara, Minasa Utara, Ternate, Gorontalo, Sanget, dan lain-lain. Dan semua itu didaratkan di Pelabuhan PPS Bitung. Ikan yang kami terima di perusahaan kami harus memiliki standar mutu yang kami terapkan dan melalui proses yaitu grading, pengecekan suhu ikan, tes histamin, juga cek mutu terkait fisik dan lain-lain. Setelah ikan tersebut kami terima, jika dari tes uji mutu juga selesai, ikan ini sudah dinyatakan bahwa layak untuk kami proses, maka kami berlanjut dengan produksi, yaitu turunan daripada tuna sendiri. Kami kategorikan beberapa bagian, itu seperti produk tuna loin, tuna stick, tuna cube, ada juga lost meat, ground meat, saku, stick, round stick, dan lain-lain. Produk-produk tersebut kami produksi sesuai dengan permintaan daripada negara tujuan ataupun pasar ekspor. Ekspor kami yaitu ke Amerika, ke Eropa, Asia seperti Timur Tengah, Jepang, Hong Kong, dan lain-lain. Dan kami berterima kasih kepada Pelabuhan Perikanan Samudra, dalam hal ini KKP, yang mana memberikan kami kemudahan untuk mendapat fasilitas pengolahan ikan di sini. Kami merasa beruntung karena di sini kami hadir di tengah-tengah sentra nelayan Kota Bitung. Juga kami diberikan kemudahan mendapatkan fasilitas lahan untuk membangun unit pengolahan. Juga ikan yang kami terima juga adalah memiliki dokumen ekspor dokumen ketelusuran yang lengkap seperti pencatatan kapal saat berangkat, kapal tiba, sampai kepada kemudian kami mengurus izin produksi sampai ke tingkat dokumen ekspor. Birokrasi tersebut kami merasa mudah karena kami juga berada dalam kawasan PPS Bitung. Pesan saya buat teman-teman masyarakat Indonesia yang khususnya di Kota Bitung, mari kita makan ikan supaya orang sehat dan kuat. Terima kasih. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan juga fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan di dalamnya terdapat beberapa pelayanan publik, ya, antara lain adalah STBLKK kedatangan, ya, kemudian STBLKK keberangkatan, ada juga SPB surat persetujuan berlayar, kemudian ada sertifikat hasil tangkapan ikan, dan juga yang terakhir mengenai sertifikat cara penanganan ikan yang baik, CPIB. Jadi dalam hal ini ada 5 pelayanan publik terkait dengan fungsi pemerintahan. Sedangkan fungsi pengusahaan terdapat lebih banyak lagi pelayanan publik, diantaranya adalah pelayanan tambat labuh, kemudian pelayanan penjualan air, penyewaan lahan atau penggunaan tanah,
pelayanan jasa listrik, sewa alat berat, kemudian pas masuk, dan juga mengenai jasa kebersihan di kawasan pelabuhan, dan juga terakhir adanya jasa-jasa sewa peralatan di TPI. Dalam rangka menunjang pengembangan PPS Bitung, sebagaimana tadi saya sampaikan di outlook PPS Bitung ke depan, ya, maka saat ini PPS Bitung menjadi salah satu lokasi untuk pengembangan pelabuhan perikanan hasil kerjasama Ditjen Perikanan Tangkap KKP dengan pemberi bantuan dana dari luar negeri, yaitu dari Prancis melalui AFD atau The Agency Francis de Development. Pendanaan dari AFD ini antara lain untuk alokasi reklamasi areal pelabuhan perikanan Samudra Bitung seluas 4,5 hektar, kemudian juga nantinya akan ada pembangunan fasilitas IPAL secara terpadu, kemudian ada pengembangan kapasitas dermaga dan penambahan beberapa fasilitas lainnya. Pembangunan pelabuhan perikanan ini adalah berbasis lingkungan atau yang kemudian kita sebut sebagai eco fishing port. Nah, saat ini sedang dalam tahap studi oleh konsultan Prancis yang bermitra dengan konsultan dalam negeri, dan diharapkan pembangunan fisiknya akan dimulai tahun 2023 dan mudah-mudahan bisa berakhir di tahun 2024. Nah, dengan demikian diharapkan dalam 4 tahun ke depan PPS itu semakin lengkap fasilitasnya, semakin luas arealnya, semakin bersih juga areanya, dan semakin meningkat kompetensi SDM-nya, juga semakin bagus pelayanannya. Salam terakhir dari kami, ya, PPS itu terbaik, tertib peraturan, bagus pelayanan, inovatif dalam bekerja, kompak dalam bekerjasama. PPS Bitung terbaik.